Mentos itu yaitu sebuah ruang diskusi, dan diskusi yang akan diangkat adalah nanti kita akan tanya sendiri. Terima kasih untuk sponsor Avian Brand. Wow, dan acara ini akan dipandu oleh founder Mentos langsung yaitu Indra Kusuma. Kepada orang-orang awam, kepada Civitas Academy, kepada para profesional. Triggernya, bangunan Kodam, bangunan pemerintah direnovasi. Ruins yang ada itu diperkuat saja. Lah ya itu saya nggak tahu, tapi kan intinya titik temunya dicarilah. Mereka memang cirinya Gen Z itu komunal, kolaboratif. Dengan era digital ini kita langsung bisa mengiklankan ke seluruh Indonesia. Overthinkingnya, aduh gimana ya kalau nanti desain saya jelek, gimana kalau ada orang yang jadi haters kita. Sebuah desain itu bukan bagus atau jelek, tapi yang ada tuh benar. Lalu untuk fabric, kita juga ada penggunaan fabric yang sustainable. Kalau di kota tua Jakarta dekat laut, lebih parah lagi. Lama-kelamaan memang AI ini bisa lebih cerdas. Saya jadi lebih mager, banyak hal yang disediakan di AI. Pasti ada ukurannya gitu. Karena kan nggak semua tuh harus kita kuasai. Harus mengalami tapi harus belajar. Belajar, betul. Prepare aja. Dari 18 jam yang kita punya, karena 6 jam kita tidur, kita bisa jadi punya komposisi yang kita prioritaskan untuk si excitement itu. Bersama Mind Talks, kita akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam langsung dari panggung IAI Papua Barat Daya di Paragon Mall Kota Sorong. Saya Indra Kusuma dari Mind Talk sangat terhormat dapat berkolaborasi di ajang perdananya dari Ikatan Arsitek Indonesia di Papua Barat. Selama beberapa jam ke depan bersama dengan Mind Talks kita akan mengisi ruang visual dan ruangan dengan Anda. Dan sekaligus juga nih minta izin ada beberapa kamera handphone yang akan merekam karena ini akan dibuat di dalam bentuk konten YouTube. Jadi nanti buat teman-temannya untuk bisa melihat para jagoan-jagoan arsitek dan narasumber keren yang akan mewakili dari Kota Sorong di Papua Barat Daya ini. Topik kali ini mungkin buat para pengunjung mall kelihatannya takut agak bingung. Tapi sebetulnya topik hari ini tuh bisa dimengerti oleh semuanya. Nah, malam ini kita mau bicara tentang arsitektur lokal Papua Barat Daya, khususnya Sorong. Ini tentunya harus menjadi sebuah identitas lokal. Kenapa? Karena ciri-ciri dari semua budaya Indonesia ini keren-keren. Cuma bagaimana cara mengangkatnya, bagaimana mengkombinasikan dengan teknologi, bagaimana agar supaya lokal yang digabungkan dengan teknologi di masa yang akan datang ini ramah terhadap perkembangan sebuah kota. Tentunya hal-hal ini tadi seperti saya bicarakan, arsitektur lokal, material-material yang dipakai oleh bangunan-bangunan adat, bangunan-bangunan lokal ini untuk bisa diadaptasi ke masa depan, tentunya harus dikombinasikan dengan teknologi mutakhir juga. Untuk itu, please welcome on stage dari Avian Brand selaku manajer Bapak Tian. Please welcome on stage. Give some love. Tadi lu udah dengar topiknya, ya kan? Gua pengen lu bisa ngasih bekal buat gua dan teman-teman yang lagi nonton. Bro, kasih gua bekal materi. Kasih gue bekal knowledge. Gue mau bicara mengenai kekhasan sebuah bangunan-bangunan adat lokal yang bisa dibawa maju ke depan. Oke. Tentunya kan gue tadi bicara bagaimana bisa mengkombinasikan material-material baru yang mempunyai teknologi, ramah lingkungan atau apa. Nah, di kantong lu ada apa tentang bahan yang bisa lu kasih buat gue nih? Waduh, di kantong saya itu ada banyak bro. Ya kan? Untuk salah satunya adalah Sunguard All-in-One bro. Sunguard All-in-One ini, cat ini bisa menurunkan suhu ruang agar ruangan di dalam kita bisa adem bro.
Nggak perlu mungkin penggunaan AC jadi lebih minim. Nggak usah, betul. Dia dari terik matahari nyampe ke dalam itu bisa adem bro. Yang minimal itu menurunkan 7 derajat. Lumayan kan? Iya, apalagi teknologi apa tadi namanya? Sunguard All in One. Next, cat ini itu membantu agar tidak korosi untuk tulang betonnya. Jadi kan kalau biasanya beton itu ada pori-porinya seperti itu ya bro ya. Nah itu kita bisa melindungi untuk betonnya itu, tulang betonnya itu biar tidak korosi seperti itu. Nah itu. Berarti artinya dengan tadi teknologi ini, satu, dia bisa menurunkan suhu. Kedua, berarti dinding juga lebih awet. Betul. Hey ibu-ibu, nah buat yang mau belanja, mau ngecat rumahnya, ya betul. Pakai dari teknologi yang dimiliki produk Avian. Nah, karena Sunguard All in One bro. Bukan karena bisa ngirit uang belanja ya bro ya? Bisa. Karena lama ya maintenance-nya ya? Betul. Oke. Give some love buat Avian. Berarti satu. Ada lagi nggak yang bisa gua kantongin? Ada lagi dong. Ada lagi. Oke. Nextnya. Nah, ini bro, produk unggulan kita, Avitech. Ini Avitech ini tuh untuk bertujuan untuk antivirus. Bukan cuma bahasa doang ya, ini Avitech antivirus bro. Bisa melindungi kita dari virus dan bakteri. Jadi kalau bangunannya kita bangunan kekhasan yang dibikin teknologi tinggi, bebas bakteri. Nah inilah cocok untuk kesehatan di dalam ruangan Bapak dan Ibu. Jadi kalau makanan jatuh belum 5 menit itu benar kejadian ya? Iya. Oke. Betul. Seperti ini ada. Oke. Mungkin. Nah, pertanyaannya produk-produk ini ada di mana aja? Di mana aja Pak? Dari Sabang sampai Merauke. Berarti Sorong ada? Semua. Sorong apalagi ada Pak? Beli ketengan, beli bal-balan, beli kontainer-kontaineran siap ya? Siap. Iya betul. Oke, berarti gua bungkus teknologi ini, gua bawa untuk topik pembicaraan pada malam hari ini. Siap. Oke, thank you bro buat informasinya. Ya udah, makasih banyak. Yuk. Selamat love buat Avian Brand. Terima kasih. Karena berkat Avian Brand hari ini, Mind Talks bisa pergi ke Sorong. Sekarang, sesuai dengan topiknya, saya punya 3 orang narasumber yang akan diskusi mengenai topik tadi. Yang pertama, jam terbang beliau ini untuk masalah proyek-proyek di Sorong dan sekitarnya ini udah tinggi. Jadi dia bisa ngasih insight mengenai apa aja hambatan teknis di lapangan, apa aja perkembangan material yang bisa masuk ke wilayah-wilayah ini yang sudah masuk, ataupun apa yang dibutuhkan nanti. Terus beliau juga kalau udah pengalaman di project manajemen, di site manajemen seperti ini, pasti sudah tahu juga bagaimana melakukan adaptasi sebuah proyek ke dalam misalkan sebuah wilayah lingkungan. Seperti judulnya, diversity tadi kan, membuat sebuah perubahan tanpa mengganggu ekosistemnya. Pasti ini orang jagoan di bidangnya. Give some love buat Romi Mintaria IAI, as Senior Site Manager. Give some love. Oke, yang kedua nih, narasumber yang kedua ini, saya ulangi, dia adalah arsitek lokal dari Papua. Kemudian juga, dia adalah pemerhati pariwisata di bidang pariwisata, jadi pemerhati pariwisata. Give some love buat Myron Bleskarit. Oke, yang ketiga ini diimpor dari Bandung, arsitek dari Bandung. Tapi beliau ini ternyata sudah cukup kenal dengan kota Sorong karena pernah punya kesempatan untuk memberikan kontribusi keprofesian dia di kota Sorong melalui karyanya Hotel Aston di situ. Give some love buat Mr. Kekeng Karya Tanzil, MA. Oke. Tanpa banyak basa-basi bro ya. Saya mau mulai dari arsitektur lokal. Pengalaman banyak di proyek,
pengalaman sebagai arsitek dan pemerhati juga pariwisata, Paken juga nanti bisa menambahkan gimana perkembangan mengenai arsitektur lokal di Papua Barat Daya ini. Siapa yang mau mulai? Oke, sebelum saya mulai, saya mau nanya nih, khususnya untuk warga Kota Sorong, ya, apa sih rumah adat asli suku Moy? Yang bisa jawab, saya kasih voucher, nginap 2 malam di Polres Kota Sorong. Di Polres. Oke, ada yang tahu nggak? Apa coba? Namanya siapa? Fidelo. Oke. Fidelo tadi tahu jawabannya? Wah, betul nggak? Betul. 1000 buat dia. Betul. Kambing. Oke. Iya. Nanti orang besok lah tunggu aja. Dapat. Dapat plus 2 malam di Polres. Oke, jadi umumnya orang luar itu kalau nanya rumah adat Papua itu yang kenal cuma 2 kan? 3. Yang paling terkenal Honai. Oke, terus yang ketiga itu rumah kami 1000. Oke, terus yang ketiga rumah adat Korowai, rumah pohon. Yang kambing ini jarang orang tahu. Terakhir itu saya pernah dapat sekitar 3-4 tahun lalu ya. Itu pun tinggal kerangka. Padahal di sana udah ditulis tuh, ada pengumuman rumah adat dari dibangun oleh pemerintah gitu. Tapi ya tidak terawat. Betul. Oke. Nah kalau Bang Mero sendiri, aku panggilnya Bang Mero. Melihatnya gimana tuh? Mengenai perkembangan arsitektur lokal dulu. Ya, selamat malam. Nama saya Mero Lusriadi. Terkait yang tadi ditanyakan, kita lihat sekarang juga perkembangan ini dia perlahan menyingkirkan identitas lokal terkait arsitektur Papua itu sendiri, khususnya Kota Sorong. Terkait mungkin dari bentuk, material itu sudah perlahan sudah menyingkirkan. Dan itu menjadi suatu perhatian khusus ya. Sampai saat ini juga dari perhatian pemerintah itu masih sangat. Oke, seperti itu. Tapi untuk ada nggak beberapa lokasi di sini yang masih mempertahankan gitu? Masih ada? Ya, mempertahankan bentuknya. Iya, mempertahankan arsitektur lokalnya ataupun tadi ya sampai lebih spesifik misalnya rumah kambing. Itu kita lihat mungkin di pariwisata aja. Untuk cottage atau tempat-tempat tinggal mereka masih menggunakan bentuk khususnya bentuk-bentuk wilayah Sorong Raya bentuknya kan rumah panggung. Jadi mereka masih mempertahankan itu untuk cottage. Kalau kita lihat di Sorong, ya ini jujur aja ya, di Sorong ini sudah tidak ada. Di Sorongnya sendiri malah tidak ada, ya, lebih modern. Nah, pakai bisa namanya berarti kan pakai waktu pernah punya kesempatan beberapa proyek di sini tahun berapa tuh? 2021. Oh, baru kemarin sebelum habis Covid ya? Ya. Nah, terhadap arsitektur lokal sehingga apa unsur-unsur yang akhirnya pakai bawa atau malah pakai nggak bawa nih? Jadi ketika saya kesini, saya mencoba mencari beberapa referensi tentang arsitektur lokal. Nggak ada, sangat langka lah. Satu sebabnya karena apa? Karena memang Papua luas, tentunya banyak bangunan yang tidak di satu sentra ya, terpencar. Jadi agak repot untuk istilahnya ada kampung yang bisa dipertahankan lah. Jadi mestinya pemerintah yang menggerakkan agar ada beberapa situs yang dipertahankan atau sengaja dibuat menyerupai pada zaman dulunya. Itu perlu effort dari pemerintah tentunya. Karena saya lihat juga di Papua ini, terutama di Sorong, setelah saya ngobrol tadi, bagaimana kita sebagai arsitek ingin melestarikan arsitektur lokal. Tapi saya dengar nggak ada sekolah arsiteknya di sini. Jadi mungkin salah satu cara yang paling mudah
agar memberi atau memberi ilmunya tentang kebudayaan lokal arsitektur perlu didirikan sekolah dulu informasinya juga informasinya. Ya, jadi banyak tokoh-tokoh arsitek yang senang terhadap sejarah, tapi tidak bisa menyampaikan ke masyarakat karena tidak ada medianya. Kalau kita ada suaranya melalui mahasiswa arsitektur misalnya, tentu itu akan muncul ya, seperti jurat-juratan khas dari Sorong sendiri dari Papua akan muncul. Seperti kita waktu Kang Indra bareng saya di Manokwari, itu kan udah ada prodi arsitektur sekarang kan? Oh iya, jadi jadi kaki 1000 itu kita mulai melestarikannya melalui pendidikan. Kalau tanpa pendidikan kita masih tahunya gimana? Dan tidak bisa disalahkan bahwa masyarakat di Sorong ingin menjadi kota seperti kota modern pada umumnya. Karena apa? Dia nggak tahu mau ikut yang mana. Padahal dengan budaya arsitektur lokal bisa jadi modern dengan garisan-garisan, ya kan? Garisan-garisan yang menyerupai lah. Seperti yang kita bahas waktu di Manokwari, kaki 1000 itu bukan harus ada kakinya 1000 kan, tapi ada ciri khas yang muncul. Seperti saya pernah sampaikan bahwa di Lombok ada kampung Sadeng, itu masih tahu arsitektur seperti apa. Mulai orang timbul dari rumah lumpuh, tempat beras menjadi khas. Jadi mungkin tugasnya di Papua Barat Daya. Ini karena ada fungsi satu kosong. Jadi kalau saya daulat ketua IAI Papua Barat Daya, boleh maju dong ke depan. Nah, ini kita harus ada bertanggung jawab, harus ada yang kita beri amanah. Menjaga. Baik ketua ini karena panja ini ganti-gantian aja ya. Siap. Kamu tahu nggak kalau sinar matahari menghantam bumi kita ribuan jam per tahun? Ini efeknya ke tanah, dan ini efeknya ke cat tembok rumahmu. Hanya satu cat yang bisa menahan sinar matahari 15 tahun. SunGuard All-in-One. Dengan teknologi UV Shield Pro menolak 90% sinar UV matahari. SunGuard All-in-One. Dengan puluhan ribu warna pilihan. SunGuard All-in-One. Warna tetap cerah 15 tahun. Percaya Avian Brands. Izin Pak Ketua terpilih, ada PR barusan dari pertanyaan yang barusan ini, kenapa sektor yang nggak muncul? Saya pikir satu tanggung jawab moral bahwa Ikatan Arsitek Indonesia melalui Papua Barat Daya mulai menginformasikan kepada kampus-kampus yang ada di sini untuk membuat prodi arsitektur ya. Salah saya seperti itu Kang Indra. Ada yang bertambahin? Apa namanya, terkait kalau kita di Sorong untuk bangunannya atau model rumah adat itu berbeda dengan yang di wilayah Barat Daya. Di sana kan mereka kaki 1000 ya. Di Sorong sini lebih ke bentuknya seperti kalau kita melihat rumah potong, dia ini tidak seperti itu. Karena apa namanya, dia modelnya itu kalau kaki 1000 terlalu banyak kakinya. Kalau di sini hanya beberapa saja, misalnya ada 4 atau 6 saja. Karena modelnya juga tidak terlalu tinggi dan dia lantai bentuknya itu memang mirip, tapi kalau di luarnya atau fasadnya itu beda juga. Dia tidak terlalu memakai banyak kayu untuk di fasadnya. Dia kalau di Sorong Raya kulit lebih ke kulit kayu. Langsung dinding masih kulit kayu saja. Beda ini kita harus tahu bahwa kaki 1000 berbeda dengan wilayah Sorong Raya, bentuknya itu berbeda. Ya, dia tidak sama. Begitupun juga kalau lari ke arah Maeda atau ke Imedo itu sudah berbeda lagi. Ya. Nah, tapi yang jadi concern gini, Pak Ketua ini adalah tadi kan kita sedikit ya baru di latar belakang nih, kita bicara mengenai arsitektur lokal, gitu kan. Tadi nggak kelihatan sekarang, gitu kan. Sama juga ya tadi ada aja di daerah-daerah pariwisata malah. Pakai tadi sebagai arsitek dari Jawa waktu kemarin, lihat juga saya mau ambil referensi yang kekhasan, nggak nemu, makanya dia mendesain ya melihat fungsinya dan lain-lain deh. Nah, menurut IAI sendiri melihat seperti ini
bagusnya tuh seperti apa nanti ke depannya, apa yang mesti di-develop gitu, dikembangkan oleh IAI selaku sebuah wadah para profesi arsitek gitu ya, untuk bisa membawa masuk ataupun menjaga nih si arsitektur lokal. Terima kasih Pak Indra. Dari saya sendiri, menurut saya, kita di Sorong sebenarnya kita udah punya prodi arsitektur. Saint Paul itu udah punya prodi arsitektur. Cuma setahu saya dia baru diploma 3. Sepertinya kalau saya nggak salah, dia baru diploma 3. Jadi artinya kalau berbicara kontribusinya IAI nanti terhadap kearifan lokal, bahwa bangunan-bangunan yang bersifat kearifan lokal dari masyarakat setempat, entah Maibrat, ataupun Tamrau, ataupun Moi yang tadi seperti kata Koromi, mungkin kita dari IAI mungkin bisa kan mengambil satu langkah, kita akan ada pendekatan sama dari Saint Paul. Nah itu dia masih politeknik sih, dia masih politeknik Saint Paul. Jadi kita akan coba buat satu program, akan coba kolaborasi sama prodi arsitektur di sana. Nanti akan lihat apa yang bisa kita berikan, ilmu-ilmu apa yang kita bisa sampaikan ke mereka untuk lebih jauh tentang kearifan lokal ini. Kita menggali lagi lebih dalam. Koromi sendiri dari rumah kambing itu berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Myron. Itu dua rumah yang sama sekali dia berbeda. Gitu. Yang satu dia di dasar, yang satu tuh dia seperti kayak pakai rumah panggung gitu. Jadi itu udah dua rumah tradisional yang berbeda, bahkan dari bentuk dan fungsi mungkin juga berbeda gitu. Arsitek-arsitek lokal di Sorong khususnya pernah mendesain secara khusus mencontoh dari rumah-rumah tradisional yang pernah ada. Karena ketika ekonomi itu rumah kambing itu hampir tidak pernah kita tahu dan hampir tidak pernah kita temukan bentuknya seperti apa gitu. Tapi kalau rumah pohon masih sering kita jumpai gitu. Rumah yang berdiri di atas ada lumbung, ada ya dia di atas lahan lah, mengapung lah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau berbicara kontribusi IAI, ya langkah awalnya kita ya mungkin kita akan berkolaborasi sama politeknik dari Saint Paul yang punya prodi arsitektur. Gitu. Tapi kalau jadi gini, tadi saya jadi tertarik nih pas bro ngomong rumah kambing, gitu ya. Udah hampir nggak ada tuh, cuma ada yang suka tinggal kerangka dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada pembelajaran apa yang bisa dilihat dari misalkan rumah kambing yang tadi kan tiba-tiba rumah pertama apa gitu ya. Nah, apa pembelajaran yang menurut bro bisa dapat yang bisa dibawa ke saat ini kalau itu dijadikan salah satu ya arsitektur lokal untuk dikembangkan, apa kira-kira jadi konsep rumah kambing itu mereka sangat menghargai alam. Jadi ketika membangun rumah kambing itu material alam semua yang terpakai itu betul-betul mereka nggak ada pohon. Jadi yang bisa kita petik dari pelajaran itu bahwa semua material alam mereka pakai itu apa yang ada. Contohnya misalnya untuk hubungan atapnya ya. Jadi mereka ini udah tentuin dulu nih mau buat berapa besarnya nih. Oke? Misalnya mereka udah tentuin panjangnya ini 15 meter. Udah. Mereka masuk ke dalam hutan, mereka nggak boleh tebang pohon. Harus nggak boleh nyari pohon tumbang yang ukurannya seperti itu. Terus itu pun diambil utuh, nggak boleh ditebang-tebang. Nah kemudian itu dipakai sebagai hubungannya, itu aja hubungannya. Nah yang lain atap apa semua itu mereka ngambil dari material-material lokal yang mereka pungut-pungut di hutan itu. Nah terus di samping-samping rumahnya mereka itu mereka nanam tanaman-tanaman khas. Dalam kepercayaan mereka itu bisa sebagai tanaman obat, bisa sebagai ya animisme ya, mengusir roh jahat kayak gitu. Nah suatu hal yang bisa dipetik di sini bahwa mereka sangat menghargai lingkungan. Nah pelajaran itu yang kita petik
bisa kita terapkan dalam bangunan-bangunan modern kita. Jadi sekalipun kita dalam kemajuan zaman ini, kita ngebangun, jangan asal ngebangun. Kita juga harus memperhatikan lingkungan, menghargai lingkungan. Itu konsep daur ulang ya, sebetulnya mirip yang memang itu dia jatuh, ada terpakai ya. Iya. Itu udah ada dulu ya. Udah, mereka sangat menghargai. Jadi semua material itu mereka melestarikan hutannya. Jadi mereka nggak tebang pohon. Mereka nggak bisa nyari pohon yang 15 enggak. Mereka bisa nyari, ketemu, oh ada nih. Udah itu. Dan itu pun ketika dibawa keluar, kita harus konsep satu lagi, konsep gotong royong. Nah, batang pohon itu ketika mereka bawa keluar dari hutan, itu dipikul bersama-sama. Dan yang boleh kerjain itu hanya kaum pria. Nah kalau menurut lu, selain kambing, menurut lu kan lu pemerhati pariwisata, ya. Nah, apa selain rumah kambing yang menurut lu bisa dijadikan percontohan rumah arsitektur lokal nih yang bisa dikembangkan? Selain itu ada apa lagi? Selain perilaku mereka, mungkin lebih ke bentuknya, bentuk bangunan itu sendiri. Dia, contohnya atapnya, dia sering overstay-nya itu bisa lebih dari 1 meter, supaya dia melindungi dari rumah kambing ini. Ya overstay-nya lumayan panjang agar supaya dindingnya kan ada dinding kayu. Ya, kalau udah kena hujan, kena air kan cepat rusak. Mungkin itu yang bisa kita terapkan untuk khusus Sorong ya. Sorong itu curah hujannya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya overstay untuk atap hanya 50 cm atau 70 kan sayang juga sih, hujan apa bisa dinding bisa cepat kena kan. Mungkin penerapannya seperti itu. Tapi kalau yang tadi rumah arsitektur lokal yang dipakai pariwisata itu jenisnya jenis apa? Tadi kan banyak cerita yang di Raja Ampat nih. Itu apa? Ada disebut jenis apa? Bukan kambing ya? Bukan. Apa? Dia dari untuk di Raja Ampat khususnya mungkin suku Maya ya. Suku Maya mereka sebenarnya bentuknya ini tidak terlalu beda jauh, tapi dikatakan mirip lah. Oh mirip? Ya. Apa namanya? Mulai dari bentukannya, materialnya juga dia bentuknya panggung. Jadi mungkin yang membedakan dengan Manokwari atau Mutaka 1000 cuma jumlah kakinya aja itu. Tapi kalau artinya dengan yang lu amati di pariwisata gitu ya, contoh di Raja Ampat, artinya itu kan bisa dilakukan dan ada orang yang mau menggunakan resort atau apa cottage ya, atau hotel dengan seperti itu banyak ya berarti ya. Nah, gimana nih melihat tadi ya di Raja Ampat banyak mengadopsi itu. Itu kan berarti kan sama kayak investor nih pakai. Nah, pakai kan pasti banyak bicara sama hotel, ketemu investor. Investor aja mau makan itu tuh. Orang yang punya duit mau makan itu. Nah, gimana cara membawa itu tapi ke investor lain mungkin ya yang ada di kota nih misalkan. Apa cara nangkapnya gimana? Cara mancingnya gimana? Jadi perlu dipahami dulu ya bahwa rumah arsitektur tradisional itu kecil. Kebutuhan masyarakat sekarang ini lebih luas. Kebutuhan rumah makin besar. Walaupun rumah yang kecil saat ini tuh masih lebih besar daripada rumah aslinya Papua tentunya. Seperti kalau kita lihat di Raja Ampat yang dia bilang, ada rumah Lombok di sana, jangan salah. Ada rumah Lombok lah, jangan salah ya, di sana ada rumah Lombok. Nah, bagaimana sekarang kita arsitek membuat garisan ya, saya bilang garisan ya, siluetnya atau apapun lah, bukan harus sama gitu seperti rumah Papua, karena rumah Papua itu mahal, jangan salah. Tapi dengan teknologi, dengan kajian arsitek, yang kita bisa itu adalah tarikan garisnya, bentuk-bentuk garis yang mana yang cocok, yang dibawa ke Raja Ampat, ke cottage. Tapi tarikan garis materialnya agak rumit menurut saya. Itu bisa dipelajari dan kita bisa disepakati secara berkala dan terus menerus akhirnya menjadi bentukan arsitektur khas Papua. Tapi itu mesti berkali-kali ya. Disepakati bersama ini menarik nih. Bagaimana cara menyepakati bersama ini dalam proporsinya IAI ini supaya para yang mau desain tadi dan lain-lain itu tiba-tiba bisa
masuk ke dalam muscle memory mereka, baik itu mungkin dalam bentuk aturan ataupun dalam bentuk aturan profesi untuk di wilayah ini. Gimana dari kalau dari saya sendiri, kalau melihat kasus seperti untuk membuat menjadi satu standar kurang lebih ya, artinya bahwa setiap arsitek akan punya satu pola desain yang hampir satu standar yang sama, artinya bahwa itu tidak terlepas dari pendidikan dari program studi yang ada di daerah masing-masing. Karena terus terang di Manokwari itu sendiri, walaupun mereka sekarang sudah ada program studi, tapi kembali lagi itu ya seperti pakai begitu mereka mau mendesain, apa yang mereka mau ambil di situ nggak ada itu, nggak ada yang mereka mau ambil. Jadi idenya pakai sebenarnya cukup bagus, bahwa untuk material mungkin kita susah jangkau karena dari posting mungkin ya tadi bahwa itu akan mahal sekali karena kita harus ambil dari hutan kemudian bawa masuk. Nah kalau kita di Jawa mungkin tidak akan bisa seperti itu karena sudah mahal sekali gitu. Tapi kalau tarikan garis atau bentuk mungkin jendela, bukaan, mungkin kita bisa adopsi gitu. Jadi dari arsitek harus bisa melihat bahwa ada hal-hal yang bisa dilihat, dijadikan sebagai acuan untuk dijadikan sebagai standar dari desain yang mau direncanakan gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Ini Kang Indra, saya akan lihat tadi kemarin dari DAI dapat tugas membuat kantor gubernur yang baru kan, itu kan belum ada ya sekarang. Nah itulah momentum untuk menimbulkan kreativitas kearifan yang akan muncul, entah di jendelanya, entah di pintu utamanya, entah di drop off-nya, entah di atapnya. Nah, kalau kita lihat di Jakarta ada rumah Sumatera Utara, rumah Batak. Wah, ini kecenderungannya yang di sebelah itu bukan rumah makan Batak, itu pasti gereja. Ya, ada asal itu. Dia bukan tempat makan. Kalau orang Batak itu makan apa sih, balai pertemuan atau apa gitu. Tapi kalau rumah gadang kita pergi sampai sini kita lihat siluetnya tuh atapnya khas kan, rumah makan Gadang. Nah ini yang kadang-kadang ada dari pemerintah atau dari yang tentunya harus pemerintah yang memulai beberapa kantor-kantor kelurahan, kantor desa atau kantor kecamatan, pokoknya bangunan yang sifatnya milik pemerintah atau milik BUMN ada tarikan garisnya. Benar nggak kalau saya mulai dari pemikiran ini? Tadi saya bicara sama Kang Sandi, dia banyak bicara menghadapi serius, ya, mempelajari menghadapi serius. Itu kan banyak di kota-kota yang sudah padat, sudah tumpah, tapi pembangunan tetap akan di tengah kota, gitu. Sehingga dari istilahnya bangunan heritage, tapi di adaptif pula. Nah sedangkan untuk kota-kota seperti Sorong ini kan istilahnya masih mumpung gitu istilahnya ya, mumpung betul ya, mumpung masih tahapnya mengembangkan. Gitu. Jadi belum sampai ke adaptif serius. Tapi apa nih use yang bisa kita pakai, tapi langsung bisa mencirikan sebuah kota, betul nggak sih? Persepsi gua gitu, yang ada yang bisa ini pakainya atau apa? Betul nggak persepsi gua gitu? Iya, jadi memang saya setuju dengan Pak Keng juga bahwa dalam hal ini memang pemerintah lah yang harus bergerak paling pertama, ya kan? Jadi memang kita harus mulai memberikan identitas kota yang seperti akan bilang kan. Nah, ya gimana caranya sekarang yang pemerintah lakukan itu oke lah, bangunan pemerintah itu harus memberikan ciri nuansa Papua untuk kota Sorong ya. Tapi yang sering terjadi hanya dalam bentuk ukiran dan ya gambar gitu saja. Padahal kenapa kita nggak mengambil bentuk-bentuk dasar bangunan-bangunan yang sederhana kita ini, bangunan-bangunan adat kita ini, sehingga mencegah benar juga yang akan tadi bilang mungkin dari kantor gubernurnya, ya kan, bukan cuma sekedar tempelan gitu loh, ya kan, tapi esensi bangunan itu sendiri. Kita harus menyerap esensi bangunan sendiri itu bahwa bentuk dasarnya itu gimana sih, kaidah-kaidah membangun itu gimana sih. Nah itulah yang harus diterapkan dan pemerintah harusnya sigap dengan hal itu.
Sementara bangunan contoh rumah kambing saja itu nggak ada. Sementara yang di sini kita paling banyak itu adalah kayu, material kayu. Karena rumah kambing sendiri itu 100% dari kayu, nggak ada material lain. Mau dari dindingnya, atapnya, hubungannya, terus nggak pakai paku. Semua itu diikat. Nah itulah. Tapi kan dalam konteks modern ini kita nggak perlu sampai harus pakai material itu. Yang kita perlu esensinya, cara ngikatnya, cara naruh atapnya, bukaannya, dan pembagian ruangannya. Nah itu supaya ada identitas kotanya itu kan. Hai Bu, Lebaran ini kita ada kejutan buat ibu dan ayah. Kejutan apa? Warna dapur ceria, Avitex catnya. Tembok pagar bagus. Avitex catnya. Ruang tamu hangat. Avitex Gold, lebih dari 10.000 warna pilihan. Lebaran, Avitex catnya. Selamat Idul Fitri. Lebaran, Avitex catnya. Avitex Gold, juaranya cat tembok. Nah, memang seperti yang Pak Rami sampaikan itu memang sangat baik. Nah, memang kita lihat di Sorong sudah sangat jarang sih. Jadi mungkin bentukan dasarnya saja bisa kita angkat untuk mempertahankan bentuk dari bangunan Papua atau arsitektur Papua itu sendiri. Jadi bentukan dasar ya, bentukan dasarnya itu mulai dari mungkin atapnya atau bagaimana itu dengan bukaan-bukaan itu. Tapi kalau dari rumah adatnya sendiri bukaannya sebenarnya tidak banyak, hanya pintunya aja, tanpa jendela sebenarnya bangunan itu. Tertutup tuh ya, tertutup. Karena awalnya ini mungkin karena lokasi tempatnya dingin, jadi mereka hanya buka pintunya aja tanpa ada jendela. Jadi kalau mau adopsi ke bangunan pakai daikin. Tetap pakai daikin ya. Jadi kalau mau adopsi ke mungkin bentukan modern, paling bentukan dasarnya si bangunan itu sendiri sih. Nah, tadi masuk nih, perlu ada nih bentukan dasar. Nah, memungkinkan nggak sih kalau kayak tadi ya, kan lu bilang tadi bentukan dasarnya bisa nih mulai dibikin, mulai dituliskan. Nah, dari orang-orang seperti beliau-beliau ini, kemudian disatukan jadi semacam white paper gitu ya, buku putih gitu ya. Kemudian apabila itu diserahkan kepada IAI, apa yang bisa IAI bawa atau yang dikemas untuk bisa dibawa, misalnya tadi lu bilang perlu dari pemerintahnya duluan nih. Nah, tadi kan pas ya, perlu ada gambaran dasarnya nih. Oke, dari mulai tadi mana? Atap ini itu gitu ya, dindingnya. Ini dikasih nih ke IAI. Jadikan buku putih. Apa yang peran IAI di sini untuk bisa mengetok pintu pemerintah provinsi atau daerah gitu ya, untuk bisa dipakai. Nah, setuju bahwa salah satu langkah yang kita ambil seperti kata Koromi bahwa dimulai dari pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah mau menyetujui ini kan dari IAI kan berarti lahirnya nanti. IAI lah yang nanti akan membuat satu artinya kayak satu typical drawing lah ya, mungkin yang akan dipakai sebagai prototipe untuk setiap apakah kantor gedung-gedung kayak contohnya kita baru ada provinsi ini, jadi mungkin setiap kantor SKPD itu mungkin bentukannya akan sama gitu, jadi tidak akan berubah, tapi ya mungkin akan bisa berubah, tapi bentukan dasarnya mungkin kita akan pakai satu bentukan dasar gitu. Nah itu bisa kita dari IAI bisa mengusulkan. Nah cenderungannya adalah kadang-kadang arsitek ini ada yang merasa terlalu dibatasi, dan mungkin dari si pemberi kerja juga kadang-kadang ingin arsitek itu bisa bereksplorasi terhadap dirinya sendiri. Jadi dia ingin mendesain sebagaimana apa yang ada dalam imajinasinya dia. Ya. Jadi ini ada dua hal yang menurut saya bertentangan, tapi inilah tantangan dari IAI mungkin, bahwa kita ada anggota IAI, jadi dari IAI kita ini dimulailah bagaimana caranya bahwa dalam kita mendesain terutama perencanaan-perencanaan yang terkait dengan proyek pemerintah, bentukan-bentukan dasar itulah yang mungkin kita harus utamakan. Contohnya seperti itu, kalau memang mau ngambil bentukan-bentukan dasar, atau mungkin
seperti tadi jendela atau pintu atau bentuk atap gitu ya. Jadi kembali lagi yang kita sepakati bersama di sini mungkin sepakat bahwa ini garisan ini harus muncul dari pemerintah. Karena pemerintah ini tidak punya tidak berusaha mengembangkan diri seluas-luasnya seperti arsitek. Saya yakin teman-teman yang ini ada beberapa anggota yang memiliki kebebasan. Apalagi ini kan mungkin istilahnya destinasi pariwisata ya menuju Raja. Ya, Raja Ampat. Betul nggak sih? Ya, betul. Jadi misalkan teman-teman arsitek yang mau ikut aliran bebas silakan. Tapi saya yakin kayak Bang Romi ini kan senang budaya, senang heritage. Ya biarlah mereka yang menciptakan buratannya. Boleh nggak kalau gua bilang nanti kalau kayak gitu investor apa pada berani nggak pakai? Berani. Salah contoh, setiap hotel yang punya brand dia ada kekhasan. Saya mau ada ini, kalau ada ini saya nggak mau jadi operatornya. Ada, dan arsitek dibatasi oleh itu. Walaupun dia mau berkembang sekembang-kembangnya, tapi ketika ketemu satu manajemen dia harus ikut aturan. Dan di sini pun saya yakin bisa pemerintah memberi kebijakan bahwa minimal ada garisan apalah gitu. Nah, kalau tipe seperti ini ada garisan nama, tetap bisa berkembang, tapi ada satu titik yang ini bagian yang harus dimasukkan ke dalam satu desain. Maksudnya investor itu nggak akan investor atau owner itu nggak akan mikir, wah jadi ini nggak internasional, nggak akan begitu ya? Nah, sekarang saya tanya, kota yang paling bagus zaman sekarang di dunia, kota apa? Jawaban saya Jakarta, karena lagi dibangun. Pik bagus banget tuh, kita cari di kota lain nggak ada. Di New York pun kita bisa lihat hanya gedung yang terabung itu yang bagus. Yang lainnya udah tua-tua, udah kumuh. Ya, jadi kota yang bagus adalah kota yang baru dibangun tentunya. Tanggung jawab kita sebagai arsitek, kalau kita ingin banyak investor sini, kotanya mesti dilihat agar jadi tujuan gitu. Salah satu seperti itu. Kecenderungannya orang datang itu sekarang karena semakin ingin menikmati lokal budaya yang eksotis dengan teknologi, atau sebetulnya orang datang ini pengen lihat alam atau lautnya aja tapi nggak peduli bangunannya? Sebetulnya gimana sih? Kalau dari pariwisata? Kalau dari sisi pariwisata sih memang mereka juga sering ke tempat wisata dan menikmati bangunan tradisional itu sendiri. Contohnya kita di IMAS ini ada prototipe atau rumah Papua di IMAS dari tempat wisata. Dia kecil ya. Mereka datang ke situ hanya untuk foto-foto di depan bangunannya itu saja. Selain datang untuk ke wisata utama di Raja Ampat, mereka juga rasa penasaran terkait bentuk bangunan Papua itu sendiri. Entah bentukannya atau interiornya, itu yang mereka menikmati juga selain datang untuk ke daerah wisata di Raja Ampat. Oh, berarti sebetulnya tidak ada masalah ya, tidak perlu takut untuk tidak mengadopsi dan mengembangkan dari tadi unsur-unsur lokal untuk jadi sesuatu yang modern. Tidak perlu takut ya, sebenarnya tidak perlu takut. Oke. Bro, gimana bro? Iya, jadi memang secara kalau kita dari destinasi wisata itu memang masyarakat luar ya, secara umum itu kita bilang bahwa orang asing lah ya, bule kita bilang, mereka itu memang lebih tertarik dengan budaya lokal kita. Mereka itu lebih milih nginep di cottage yang sifatnya itu lebih membumi, kayak macam mungkin rumah-rumah sederhana. Tapi ya, istilahnya kalau mau cerita modern di negara mereka itu jauh lebih maju, lebih modern lagi. Jadi mereka itu kesini tuh nyari sesuatu yang beda, sesuatu betul-betul yang mereka tidak dapatkan di tempat mereka. Karena saya setuju dengan Mayra bahwa kita lebih bagus kita kembangkan yang memang bersifat lokal. Dalam arti kata ya kita harus menunjukin budaya-budaya lokal kita itu, bangunan-bangunan yang sederhana, tapi bagi mereka itu suatu barang eksotis yang mereka nggak bisa dapat di negara mereka.
Jadi sebetulnya kalau boleh tadi saya sedikit ambil dari masing-masing ini, berarti sebetulnya kalau dari segi ingin memasukkan unsur-unsurnya, tapi di satu sisi tadi kan kalau rumah kampung sendiri itu menggunakan material yang sulit, yang mahal, yang mungkin malah jadi kontroversi gitu ya. Tapi kita ganti dengan material baru, itu memungkinkan. Jadi sangat memungkinkan. Hari ini kita dapat satu teknologi dari sebut merek tahu ya. Nah, kita tahu misalkan dia kan ada serat-serat kayu. Nah tadi Pak Romi bilang rumah sini kayu semuanya, bukan berarti pakai kayu. Dalamnya pakai baja, dibungkus pakai tako serat kayu. Itu kan yang kita ambil kan umumnya ya. Arsitektur aslinya jelas pasti nggak mungkin karena kita kebutuhannya udah beda. Dulu rumah dengan ukuran asli yang 3x5 cukup, sekarang nggak cukup, minimal 36 meter gitu. Karena rumah sehat sekarang ini di atas 21. Nah ini kan sudah lebih besar dari rumah tradisional. Nah bagaimana rumah 36 yang paling kecil sekarang standar ini mendapat suasana, mendapat khasnya, tidak harus menggunakan material yang bukan. Banyak hal yang bisa kita ikuti. Nah itu tugasnya arsitek untuk bagaimana kearifan lokal muncul dengan teknologi kekinian, itu lebih kurang sederhana kan. Berarti referensi juga di sini dibutuhkan sekali ya teman-teman donat. DIY sendiri, teman-teman anggota terhadap akses informasi contoh material masih mengalami hambatan. Kalau sepengalaman saya sih ya dalam berprofesi sebagai arsitek di lokal, untuk kayu sebenarnya, khususnya kayu, sebenarnya masih relatif, masih terjangkau buat kita, walaupun ya sudah mahal dibandingkan dulu. Oke. Tapi untuk saat ini masih affordable gitu ya, ketimbang kalau kita menggunakan baja, jadi costingnya masih jadi lebih tinggi. Tapi ya sekali lagi dengan menggunakan material kayu, ya kita juga kan akan membawa tadi sultan kan, artinya kan secara tidak langsung seperti itu tanda kutipnya. Dan sebenarnya arsitek-arsitek YAI menurut saya rata-rata ya kita dalam mendesain tuh selalu rata-rata lah kita udah banyak mengadopsi bentuk-bentuk dari kearifan lokal. Contohnya dari beberapa desain-desain yang kalau kita lihat gedung-gedung pemerintahan itu banyak. Nah second skin-nya itu udah menggunakan ACP itu dengan semua keterbatasan material lokal yang sifatnya alami. Memang menurut saya sebagai seorang arsitek juga ya bahwa nanti akan dimakan oleh zaman gitu. Tapi ya arsitek kan harus bisa menggunakan semua teknologi itu. Bagaimana caranya supaya bisa tetap menunjukkan kearifan lokal itu. Nah, teknologi itu sebenarnya harusnya malah karena sudah berpikir maju ya, mereka tahu bahwa kita nggak akan mungkin bisa memanfaatkan barang ini lagi. Mereka udah ciptakan duluan nih, Sera itu udah GRC-nya ya, 9 itu udah motifnya udah serat kayu itu. Dah, jadi ketika kita buat panel di dinding, kita mau buat dia nampak seperti kayak dinding kayu, udah tinggal pakai itu aja, tinggal diserat kayu udah jadi. Apabila dapat kesempatan mewakili teman-teman di Papua Barat Daya untuk bisa mengadopsi arsitektur lokal Papua, Sorong, Papua Barat Daya di Pulau Jawa, di kota besar, misalnya kotanya. Kira-kira bentukan atau seperti apa? Masing-masing individu. Seperti apa? Mulai. Bro. Kalau kita bawa keluar contohnya Jakarta ya. Ya, contoh. Orang di Jakarta pasti tahu paling terkenal tuh hanya di Negeri Seribu. Jadi kalau kita mau bawa Sorong, tapi kemungkinan bentukan dasar yang tadi kita kembali lagi ke bentukan dasar kita ya. Nah, kemungkinan bentukan kotak itu yang akan dibawa dan mungkin pengadopsian dari bentuk atap kalau bisa ya beberapa bentukan rumah adat yang ada di Papua bisa coba kita coba
desain demikian rupa lah untuk bisa mengadopsi dari beberapa tuntutan itu. Iya. Tapi percaya diri itu bisa? Pasti bisa. Oke, bro. Kalau bro apa bro? Kalau kita dalam penerapan dengan teknologi modern, dalam arti kata ori, materialnya nggak perlu ori, tapi bentukan dasarnya semua kita ambil sesuaikan dengan apa yang sudah diturunkan dari orang-orang tua ini. Dengan bentuk kita mengikuti kaidah-kaidahnya, misalnya harus ada pembukannya gimana, atapnya, pembagian ruangannya, terus bukaan-bukannya gimana. Nah itu, tapi dengan catatan pakai bilangan sekarang kan sudah banyak nih material-material modern, itu kita nggak perlu sampai mengorbankan alam. Nah, ya sebenarnya pengen gitu, tapi yang betul-betul dalam arti kata orinya itu segi bentukannya, bukan dari material lagi. Kalau saya melihat dari sisi fungsi dan kegunaan, saya pikir kalau di daerah kita membawa konsep rumah tradisional yang ada di Papua, kemudian kita mau mengaplikasikan itu mungkin di Jawa, mungkin yang akan lebih cocok adalah rumah-rumah yang sifatnya seperti rumah panggung, seperti itu. Jadi mungkin dari bentukan rumah panggung, jadi mungkin seperti rumah Minang atau apa yang biasanya naik dari rumah panggung yang naik dari dasar selalu ada kurang lebih sekitar 1,5 meter sampai 2 meter ya. Jadi sebagai area untuk ternak ya atau lumbung gitu. Jadi mungkin fungsi dan kegunaan itu yang kita akan adopsi bawa ke sana gitu. Jadi menurut saya itu akan sangat realistis menurut saya. Oke, nah nih pakai pertanyaannya saya putar sedikit, ya kan? Sebagai orang yang ada di luar Papua, ada 3 penawaran seperti ini. Nah, Anda bukan sebagai arsitek gitu ya, sebagai misalkan tadi pemilik hunian nih atau apa. Seperti apa dari penawaran dari 3 ini, kombinasinya atau apa yang siapa yang mau dipilih atau kombinasi seperti apa? Sorong adalah Raja Ampat. Itu nggak boleh dibantah. Sepakat ya? Sorong adalah Raja Ampat. Bagaimana menampilkan Raja Ampat di Jawa? Nggak semua orang bisa beruntung ke Raja Ampat. Jadi kalau saya punya suatu kesempatan atau punya owner yang mau diajak kolaborasi sama saya, membuat bangunan di tepi pantai atau di Pulau Seribu, saya akan bawa Bapak ini ke Jawa untuk berkolaborasi membangun kaki 1000. Entah dia suka nggak suka, tapi saya perlu figurnya aja bahwa ini betul-betul orang Papua yang bikin, walaupun itu saya yang buat, tapi saya perlu figurnya. Jadi saya bawa salah satu bentuk tanggung jawab kita sesama Indonesia Nusantara adalah menaikkan orang Papua bahwa dia bisa bikin arsitek dan bisa bikin di Jawa, ini loh rumah Papua. Dan orang Jawa kan paling seneng ya, kalau yang bikin siapa? Yes, betul nggak? Exactly, makanya tadi Anda saya anggap sebagai market. Siapa yang bisa saya bawa? Jadi objektif. Jadi kekhasan bukan hanya desainnya, tapi yang mendesainnya pun adalah khas itu yang saya bawa. Nah, teman-teman mungkin ini sudah di ujung waktu. Mungkin kita tidak membuat kesimpulan karena masih sangat terlalu dini, sangat terlalu dangkal kalau kita membuat kesimpulan. Tapi yang mau saya highlight adalah sebuah tantangan. Bahwa terutama tadi di akhir kita bisa bicara bahwa arsitektur Papua Barat itu sangat menantang, sangat eksotis, dan sangat doable untuk dapat diadopsi di luar dari Pulau Papua sekalipun. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya ini. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih kepada panitia IAI Papua Barat Daya.